Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM C1C022019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas materi keempat mata kuliah Perpajakan 1 dengan Pak Wirni Eka Putra selaku dosen pengampu. Materi yang saya bahas adalah mengenai cara, sistem, tarif, dan juga fungsi pajak. Masuk ke slide pertama, yaitu penerapan perpajakan di Indonesia. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. Ada beberapa sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Sebelum itu, kita perlu membahas sistem pemungutan pajak ini juga merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak di negara. Indonesia terdapat sistem pemungutan pajak sendiri yang menjadi acuan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Langsung masuk saja ke beberapa sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama, Official Assessment System. Sistem ini adalah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan Official Assessment System ini pun ditunjukkan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Ada beberapa ciri-ciri dari Official Assessment System. Yang pertama, wajib pajak bersifat pasif karena perhitungan pajak terutang dihitung oleh aparat pajak atau fiskus yang ditunjuk dalam pengelolaan pajak atau pejabat pajak. Yang kedua, pajak yang terutang muncul setelah aparat pajak menghitung pajak terutang dan diterbitkan SKP. Yang ketiga, pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besar pajak yang menjadi kewajiban bayar oleh wajib pajak. Nah, pemerintah harus mengikuti undang-undang yang berlaku dalam perpajakan, tidak bisa semena-mena memutuskan pajak berapa yang harus dibayar, melainkan harus mengikuti standar wajib pajak atau undang-undang yang berlaku. Lanjut ke slide kedua, yaitu Semi Self-Assessment System. Semi Self-Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan juga pemungut pajak, yaitu fiskus tadi atau pejabat pajak. Yang pertama, kelebihan sistem ini adalah adanya koreksi yang seimbang antara wajib pajak dengan pegawai pajak sehingga validitas dan kesalahan tidak diragukan lagi. Yang kedua, kekurangan sistem ini adalah secara ekonomis dapat menyebabkan pengeluaran biaya yang lebih besar dibandingkan dengan sistem yang lainnya. Yang ketiga ada Full Self-Assessment System atau Self-Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak di mana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Ada beberapa ciri-ciri dari Full Assessment System ini. Yang pertama adalah besar pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung, membayar, hingga melapor pajak sendiri. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP, terkecuali jika wajib pajak telat melaporkan pajaknya, telat melunasi pajak terutang, ataupun terdapat pajak yang tidak dibayar. Yang keempat ada
Withholding system. Untuk withholding system ini, besaran pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang merupakan bukan wajib pajak ataupun aparat pajak. Contoh penerapan sistem ini adalah pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Sekarang masuk ke tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak ditetapkan berdasarkan persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui undang-undang yang berlaku. Biasanya setiap jenis pajak memiliki nilai tarif yang berbeda-beda di Indonesia. Tarif pajak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tarif tetap. Tarif tetap atau tarif regresif yang dimana saat pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya, sehingga tarif yang dikenakan besarnya sama bagi seluruh wajib pajak. Contohnya bea materai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintahan. Semua orang kan setiap membeli materai harganya sama. Nah, itu merupakan satu contoh dari tarif pajak tetap. Yang kedua ada tarif proporsional. Tarif proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya juga tetap meski terjadi perubahan terhadap DPP. Salah satu contoh tarif proporsional yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HPP yang berlaku sejak 1 April 2022. Kemudian ada juga pajak bumi dan bangunan dengan tarif paling tinggi 0,5% sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Masuk ke dalam tarif pajak ketiga yaitu tarif progresif. Tarif pajak progresif ini adalah tarif pemungutan pajak yang persentase pengenaannya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Misalnya, apabila seseorang memiliki 2 motor atas nama yang sama, maka motor keduanya dipungut tarif pajak progresif motor. Pajak keempat yaitu tarif pajak degresif. Berbeda dengan yang progresif tadi, tarif pajak degresif ini justru kebalikan dari tarif pajak progresif. Sistem ini menganut prinsip persentase pemungutan pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Contohnya adalah sebagai berikut. Apabila dasar pengenaan pajaknya sebesar 10 juta rupiah, maka tarif pajaknya adalah sebesar 25% dengan tanpa penurunan tarif, serta jumlah pajaknya sebesar 2.500.000. Sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contohnya adalah pembiayaan kegiatan rutin, belanja negara, belanja pegawai, anggaran pembangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleran. Melalui kebijaksanaan pajak dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya. Ya, ada beberapa fungsinya, yaitu pertama, pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang kedua, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor maupun impor seperti pajak ekspor barang. Pajak bisa memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri seperti PPN. Fungsi pajak yang ketiga adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan.
Contohnya adalah pendapatan negara digunakan untuk keperluan pembukaan lapangan pekerjaan baru di suatu daerah ataupun wilayah. Nantinya, masyarakat di daerah tersebut akan mendapat sumber penghasilan baru sehingga pendapatan masyarakat ikut meningkat. Yang keempat, ada fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas. Contohnya adalah bila suatu negara mengalami inflasi, maka negara akan menetapkan nominal pemungutan pajak yang relatif tinggi. Nah, jika negara mengalami deflasi, maka negara cenderung menetapkan nominal pemungutan pajak yang relatif rendah. Baiklah, sampai situ penjelasan saya mengenai materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf atas salah kata dan juga kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.